Ciri-ciri makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan terdiri dari gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotrofisme. Yang pertama, gerak seismonasti. Gerak seismonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Adapun alat dan bahan yang harus disediakan, yang pertama tumbuhan putri malu, yang kedua alat tulis, yang ketiga penggaris, yang keempat HP atau stopwatch. Pembahasan dan percobaan. Di dalam percobaan ini akan dilakukan 3 sentuhan. Sentuhan yang pertama yaitu sentuhan halus atau pelan, sentuhan yang kedua yaitu sentuhan sedang, dan sentuhan yang ketiga yaitu sentuhan cepat. Di dalam percobaan gerak seismonasti, tumbuhan putri malu disentuh menggunakan penggaris dan waktunya diukur menggunakan HP. Setelah dilakukan percobaan, hasil pengamatan dicatat pada lembar kerja masing-masing. Adapun lama waktu dari hasil percobaan, yang pertama sentuhan pelan, lama waktu daun putri malu terbuka kembali adalah 2 menit 54 detik. Yang kedua sentuhan sedang, lama waktu daun putri malu terbuka kembali adalah 3 menit 13 detik. Dan sentuhan cepat, lama waktu daun putri malu terbuka kembali adalah 4 menit 3 detik. 2. Gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Alat dan bahan yang harus disediakan, yang pertama 2 tanaman putri malu, yang kedua kardus kotak, yang ketiga handphone untuk stopwatch, yang keempat kertas label A dan B, dan yang kelima alat tulis. Pembahasan dan percobaan. Pada percobaan kali ini, untuk tumbuhan putri malu yang berlabel A itu dibiarkan terbuka, sedangkan untuk tumbuhan putri malu berlabel B ditutup dengan kotak kardus. 3. Gerak geotrofisme. Gerak geotrofisme adalah respon tumbuhan terhadap gravitasi bumi. Tumbuhan dapat menunjukkan gerak geotrofisme positif atau negatif. Alat dan bahan yang harus disediakan, yang pertama kacang hijau, yang kedua air, yang ketiga kapas, yang keempat gelas, dan yang kelima alat tulis. Pembahasan dan percobaan. Pada percobaan kali ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masukkan kapas ke dalam cup atau gelas bening. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Lalu, masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam wadah yang telah disediakan. Lalu pada masing-masing pot diberikan label A dan label B. Letakkan pot A secara vertikal dan letakkan pot B secara horizontal atau mendatar. Kesimpulan hasil percobaan gerak seismonasti. Dari percobaan 3 gerak seismonasti pada tanaman putri malu dapat disimpulkan bahwa 1. Pada sentuhan pelan, daun putri malu menutup perlahan dan waktu daun untuk membuka kembali adalah 2 menit 54 detik. 2. Pada sentuhan sedang, daun putri malu menutup sedikit lebih cepat dan waktu daun untuk membuka kembali adalah 3 menit 13 detik. 3. Pada sentuhan cepat, daun putri malu menutup dengan cepat dan waktu untuk daun membuka kembali adalah 4 menit 3 detik. Kesimpulan hasil percobaan gerak niktinasti. Dari hasil percobaan gerak niktinasti, dapat disimpulkan bahwa gerak nasti pada tanaman putri malu dipengaruhi suasana gelap, karena setelah ditutup kardus selama 30 menit, daun putri malu menutup.
Kesimpulan hasil percobaan gerak geotrofisme dari hasil pengamatan pertumbuhan kacang hijau selama 3 hari dapat disimpulkan bahwa pot tanaman kacang hijau yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhan batangnya tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan juga bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak tumbuhan pada tanaman kacang hijau disebut dengan gerak geotrofisme negatif. Sekian video dari saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum IPA di SD. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah berkenan menonton video hasil saya. Terima kasih.